Nah, jadi teman-teman, kira-kira detail pondasi tapak itu kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada keranjangnya, ini yang bentuk trapesium ini namanya keranjangnya. Terus ini yang memanjang ke atas ini, itu kolomnya ya. Kolom. Nah, di sini ada pasir uruk, terus lantai kerja, ya. Tanah uruk, slope 1530, pasir, lantai kerja. Terus di atasnya ada spesik dan keramik. Nah, itu kalau dilihat dari potongannya. Nah, kalau dilihat dari atas itu kira-kira seperti ini, teman-teman, bentuknya. Jadi, pondasinya itu ukurannya 90 kali 90, dia petak seperti ini. Kayak gitu. Nah, dan ini kolomnya kita pakai 1530 ya, teman-teman. Samakan aja dengan slope-nya juga 1530. Jangan salah ya, teman-teman. Ini kolomnya, bukan slope. Kalau slope itu nanti dia yang di sini. Dia yang kayak gini. Nah, beda lagi ya. Nah, ini slope. Ini kolom. Oke, langsung saja kita gambar aja. Nah, yang pertama itu kita buat dulu slope-nya. 1530 ukurannya. 0.15,0.30. Nah, setelah itu teman-teman kita gambar kolomnya ini, teman-teman. Kalau dari sini dia 90, dari sini ke sini 90. Berarti kalau dari sini ke sini dia seharusnya 60. Karena dia ada slope-nya 30 ya dari sini. Nah, kita buat aja line dari sini ke sini 60.6. Ini ke sini titik 6. Karena saya pakai satuan meter, jadi 0.06 ya. Ini kita sejajarin aja ya. Oke. Nah, setelah itu kita gambar keranjangnya ini, teman-teman. Nah, di sini keranjangnya itu ukurannya, lihat ini 20/90. Kita buat aja rectangle ya. REC, enter, klik sekali di sini. 0.9,0.2. Nah, jadinya kayak gini, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita posisikan dia di sini, di tengah. Kita buat garis bantu dulu di sini. Kemudian ini kita move ke sini. Nah, terus kita turuni dia sekitar 15. Nah, karena kan kita ambilnya dari sini kan, harus kita turuni lagi 15. Nah, setelah itu ini kita explode aja. X, enter. Garis ini sambungkan ke sini. Nah, dan ini ke sini. Ini hapus. Nah, seperti itu. Nah, ukurannya udah pas 15 dan ini 20 gitu ya. Setelah itu kita buat bungkusannya. Nah, buat gini ya. Rata sama kolom, buat aja kayak gini. Nah, ini paskan ke sini. Ini juga paskan ke sini. Kemudian buatlah dindingnya. Dinding buat aja gini. Terus ini copy ke sini. Terus buat garis potongannya. Nah, buat garis potongannya kayak gitu. Terus kita offset ya. Ya, kita offset 0.015 untuk tebal plesterannya ya. Ini kita terima aja. Nah, arsirnya kita nanti aja ngarsirnya, teman-teman. Nah, setelah itu di bawah ini ya, di bawah keranjang ini terdapat yang namanya lantai kerja. Tebalnya berapa? 7 cm. Ini 0.07 ya, satuan meter 7 cm. Ya udah, kita copy aja ke bawah 0.07. Di copy mau di offset terserah, pokoknya dia tebalnya 7 cm ya. Kalau saya biasanya pakai copy. Ya, terus ke bawah lagi ada pasir uruk, tebalnya 5 cm. Gitu. 0.05, enter. Ya. Ya udah, ini kita buat line di sini, kita buat line di sini. Nah, kalau untuk ngarsirnya teman-teman belakangan aja, nggak masalah. Ya, setelah itu nah, kita buat ini dulu ya, pembesian keranjangnya dulu. Ini namanya pembesiannya ini ya. Tulangannya.
Nah, kita fokus di sini dulu, baru nanti ke slope dan yang lain-lain. Nah, di sini, teman-teman perhatikan, dari ujung sini ke sini, itu saya buat kira-kira tebalnya 2 cm, atau bisa 3 cm. Itu namanya selimut betonnya. Nah, tebal selimut beton itu kira-kira seperti itu, 2 atau 3 cm ya. Jadi, kita kan mau offset ke dalam tuh. Kita buat dulu polyline. Ya, polyline PL, enter. Klik dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Ada? Setelah itu, kita offset dia 2 cm. Oh, enter, 0.02, enter. Pilih polyline tadi, klik sekali, klik ke arah dalam. Oke. Kemudian, polyline yang tadi, yang pertama, itu hapus saja. Nah, setelah itu kita buat garis, kita hubungkan sampai sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Setelah itu kita offset lagi ke dalam, ini namanya besinya. Pakai diameter berapa? Di sini kalau nggak salah saya pakai tulangannya itu 12 mm ya. Berarti kita offset 0.012 ya, offset ke sini, dan ini juga ya. Ini kita tinggal trim aja lah, di trim atau pakai fillet juga bisa teman-teman ya, tapi pastikan radiusnya tuh 0 kalau pakai fillet ya. Nah, udah jadi pembesian yang seperti ini. Setelah itu kita buat ininya, yang bulat-bulat ini. Nah, yang bulat-bulat itu sama, itu pembesiannya juga, itu ukurannya juga ini 12 mm juga. Nah, karena itu lingkaran, kita buat C, enter, klik sekali, 0.006, bukan 0.012, karena itu lingkaran, diameternya kita ambil jari-jarinya ya, enter. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini kita buat ke sini ya, kita buat ke sini, terus buat ke sini. Ini kita mirror. Nah, terus tulangannya ini per jaraknya itu berapa? Nah, biasanya kira-kira tulangannya itu 15 cm atau sampai 20 cm, teman-teman. Nah, di sini saya pakai 16 cm karena dapatnya segitu. Kalau dibagi, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 tulangan di situ. Kita bagi. Cara baginya kayak mana? Kita kasih line dulu. Dari tengah sini ke sini. Udah? Nah, kemudian kita masukkan perintah div atau divide. Div, enter. Klik sekali. Ya, klik sekali line ini. Kemudian masukkan 4. Nah, sorry. Ini jadinya dapatnya 1, 2, 3, 4, 5. Div, enter. Klik line-nya. Sorry. Div. Ini 5, enter. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau kita ukur, dia jaraknya itu dapat 16. Tadi dibagi 5 ya. Nah, kalau mau dibagi bagi 6, tuh agak 4, 6, 7. Ini jaraknya berapa? Nah, 14 cm. Kalau 14 cm itu pun teman-teman terlalu rapat juga, itu apa namanya, boros juga. Jadi kita bagi 5 aja. Div, enter, klik ini 5, enter. Tuh agak 4, maaf. Oke. Nah, setelah itu ini kita copy dari sini ya, dari tengah ya, ke sini. Yep, seperti itu. Ya, kopinya dari tengah, teman-teman. Oke, kemudian ini hapus. Yang silang-silang ini hapus saja.
Oke, nah teman-teman kalau silangnya tuh nggak muncul, cara memunculkannya itu dari sini teman-teman. Format, terus point style, pilih ya ini ya silang. Terus ini ukuran silangnya itu berapa ini dari sini. Terus kita okekan aja nanti. Kalau di AutoCAD 2010 ke atas gitu, ketik PTY enter nanti muncul. Kalau di ini kan 2007 nggak bisa dia, nggak ada. Oke. Nah, kemudian ini ya, ini kita copy. Tapi sebelum kita copy, kita buat dulu garis bantu construction line XL V enter. Ya. Buat ke sini, buat pas di tengahnya ya. Karena kan kita mau copy ke atas. Oke. Nah, ini copy. Dari sini ke sini gitu ya. Nah ini juga biar lebih enak dia dapat garis itunya, apa namanya, crossnya itu dapat dia, cross line-nya. Nah kalau ini teman lebih sedikit ya nggak jadi masalah sih. Nah terus oke, jadi terus kita buat lengkungan seperti ini. Nah teman-teman ini kan ada ini besi ini, dia ngikat ini. Dia diikat ini. Jadi yang ini ngikat ya. Ya. Kita buat itu dulu ya. Kita buat lengkungannya. Ini. F enter, fillet, F enter, R enter, kemudian masukkan 0.006 enter. Pilih garis ini dan ini. Nah, jadi seperti itu. Enter lagi, pilih ini, pilih ini. Oke ya, nah ini nggak masalah lah. F lagi, enter. Ya, sorry, saya ulang ya. F, enter. R, enter. 0.006. Enter. Ini kita mau buat lengkungannya. Pilih garis ini, klik sekali ini. Kemudian enter lagi untuk mengulangi perintah yang sama. Kita enter lagi. Oke, klik ini, enter lagi. Oke, enter lagi. Klik ini. Nah, jadi teman-teman ya, ini hapus. Kita offset yang ini supaya nggak balik-balik kita fillet lagi. Kita offset aja 0.012. Nah, ingat ya teman-teman, kalau yang ini ukurannya dia 0.012. Kalau yang lingkaran ini 0.06. Kenapa? Mari kita ukur. Nah, kalau ini kita ukur ya. Nah, ini sorry. 3 di belakang koma aja. Ah, ini 0.012 kan. Nah, sama, ini juga sama. Lingkaran ini sama. Nggak beda dia. Nah, sama kan? Gitu. Jadi udah tahu ya teman-teman bedanya. Kalau teman-teman buat lingkarannya itu 0.012, gede dia tuh. Nah, sama jadinya ya. Oke, setelah itu kita buat ini supaya besinya itu nampaknya ngikat. Caranya gimana? Kita buat dulu garis bantu di sini. Ya, bentuk plus kayak gini ya. Oke. Setelah itu ini ya, kita blok, kita select, terus kita rotate. Klik tengahnya. Masukkan sudutnya 45, enter. Nah, dia jadi kayak gini ya. Setelah itu teman-teman, kita masukkan perintah construction line atau XL, enter, A, enter, masukkan sudutnya 45, enter. Nah, buat ke sini dan ke sini. Setelah itu, kita offset. Offsetnya berapa? 0.012. Ya. Nah, ini kita terima aja. Ya, ini terima aja. Nah, dari sini ya ke atas sana, aku mau buat dia jaraknya itu bentar, kita buat garis bantu dulu. Dari sini ke sana itu
kira-kira 3 cm, berarti 0,03. Nah gitu, ini kita extend aja ya, kita panjangin, ini kita trim, ini kita hapus, ini kita trim. Oke, nah kita hapus aja, ini nggak masalah. Setelah itu kita lihat lagi di sebelah sini. Nah garis ini hapus aja. Nah nampak di atas sini tidak ada garis yang menimpanya, berarti ini hapus ya. Ini hapus, hapus. Dan ini juga. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, di sini kelihatan nih jelek kan? Pertemuannya ini jelek kan? Harusnya melengkung kan? Jadi kita buat kita buat circle. C enter. Nah, kita arahkan ke sini, ke tengah lingkaran ini sampai ada tanda tambah gitu ya. Oke, kemudian kita klik sekali di situ. Nah, klik sekali di situ, arahkan ke kiri, ke sini. Ya, klik sekali. Nah, dia bakal dapat diameter lingkaran itu. Jadi dia lengkungnya cocok. Gitu. Ini kita trim. Kita trim, dan trim. Nah, cantik kan jadinya? Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita trim aja, nggak masalah. Ini juga. Nah, gitu ya. Nah, jadi kan teman-teman, kayak gitu ya cara buat keranjang atau tulangannya, pembersihannya. Sama, di slow juga kayak gitu nanti. Oke, sama kok ukurannya. Nah, setelah itu, ini kan udah jadi ya. Bagian tulangan keranjang itu udah jadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kolom. Tulangan kolom. Nah, jadi sama, selimut betonnya kita offset lagi 0 titik. Berapa tadi ukuran selimut beton? 10 cm. Ini udah, ini offset ke sini. Ini offset ke sini. Gitu ya. Terus kita buat ini, kita extend aja dulu sampai bawah. Oke, sorry. Seharusnya bisa extendnya pakai ini, tapi udahlah. Nah, kemudian kita offset lagi nih untuk pembersihannya. Oh, ini kita hapus aja, nanti kita tinggal mirror aja karena kan sama. Oke. Ini kita offset 0,0 berapa teman-teman? 12. Oke. Ini kita offset ya. Terus nah, kita buat garis bantu nih. Dari sini ya, pakai line aja dari sini, tengah ini ke ujung sini. Oke. Ini trim aja. Terus ini kita copy ke atas. Copy selection atau offset pun boleh. Nah, kita buat dia berapa? 0,012. Oke, setelah itu ini kita trim. Nah, kemudian ini kita panjangin lagi teman-teman. Buat dulu line. Kita move 5 cm. Nah, gitu ya. Kemudian extend. Panjangin sampai situ. Nah, udah jadi kayak gini kan. L. Klik dari sini ke sini. Masukkan panjangnya 5 cm. 0,05. Enter. Nah, copy nih ke kanannya. 0,05 juga. Ukuran besinya 0,012. Oke. Kemudian ini kita rotate. Derajatnya berapa? Minus 45. Nah, biar dia bisa kayak gini. Oke, ini kita trim. Ini kita trim. Ini juga kita trim. Nah, garis ini kita hapus aja lah, karena bakalan mau di offset juga. Nah, oke. Kemudian, kita fillet. F, enter, R, enter. 0,006. Enter. Ini ke sini, enter lagi, klik ini dan ini. Oke. Kemudian kita offset. O, enter. 0,0012. 0,012. Klik ini ke sini, ini ke sini. Klik ini ke sini, ini ke sini.
Ini kita sambungkan pakai line aja. Dan jadilah tulangan untuk kolomnya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, setelah tulangan kolomnya udah jadi, kita pilih semua, kita select semua. Kita mau jadikan dia jadi blok, B enter. Ya, udah diselect semua, terus B enter. Nah, masukkanlah namanya. Mau apa namanya? Misalnya entah 888 atau terserah lah. Kemudian oke kan. Oke, nah jadi kalau di mirror dia udah enak. Kita tinggal klik aja sekali, kemudian ketik mirror atau MI enter. Nah, ambil midpointnya dan jadi lagi nih ya. Nah, harus di block atau di group lah, grouping ya. Nah, udah jadi. Kemudian sekarang kita gambar ini teman-teman. Ini namanya sengkangnya, sengkang besi atau bagel kolom namanya ya, cincinnya. Nah, ini jaraknya berapa? Ini jaraknya 15 cm per inilah, per bagelnya ini. Jaraknya 15 cm. Jadi buatnya itu kita buat line dari sini, line ya. Kemudian ini kita copy 0,0 ukuran besinya dia 10 mm, berarti 1 cm, 0,01. Nah, ini dia saya mau pakai diameternya itu 1 cm, 10 mm. Oh, 8 ya. Oh yaudah, ini kita copy 0,008. Nah, besi 8 ya. Kemudian inilah kita move ke bawah 15 cm. Nah, oke. Kemudian copy lagi 15 cm. Nah, ini kita copy. Klik dari sini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Oke, gitu ya. Oh, ini jangan lupa sambungin ya, teman-teman. Tuh buat garis baru gini. Oke, gitu ya. Oke, udah jadi. Tulangan kolom udah jadi. Sekarang kita masuk ke bagian sleeve ya. Kita masuk ke bagian sleeve. Ya udah sama kayak tadi. Kita offset ke dalam. Selimut betonnya 2 cm. Terus ukuran besinya berapa? Offset 0,012 ya. Kemudian buat circle-nya, nah karena udah ada ya ini aja lah kita copy, nggak masalah ya. Ini kita copy ke sini, kita paskan dari sini ke ujung sini. Ini kita mirror ya, terus ini mirror juga tuh. Kemudian copy lagi ke tengah, ke sini ya. Nah, udah jadi gitu teman-teman. Kemudian sekarang kita buat ikatannya. Nah, kita buat ikatannya sama kayak tadi, F enter, R enter, 0,006. Klik dari sini ke sini, enter lagi, klik dari sini ke sini. Gitu-gitu aja teman-teman. Ya intinya apa namanya? Sering-sering menggambar lah, sering-sering latihan teman-teman ya. Oke gitu. Nah, kemudian buat itunya tadi kayak mana? Kita buat dulu plus kayak gini, garis bantu, terus kita rotate ya, rotate sudutnya berapa? 45. Terus buat garis bantu X, L, A, enter 45 derajatnya loh, X, L, A, enter minus 45. Oke. Dia kalau terbalik pakai minus aja teman-teman. Oke, kemudian offset lah ke sini berapa? 0,012. Oke, ya ini kita trim lah. Trim. Oke. Nah, dari sini ke sini tadi berapa kita buat itu? Yang ini. Yang ini 3 cm ya. Yang ini baru 5 cm ya. Ini 3 cm. Ada sih itu standarnya berapa itunya, cuman saya lupa. Teman-teman bisa lah cek sendiri ya, di SNI-nya itu ada itu. Kalau teman-teman tahu standarnya berapa, apa namanya? Komen aja ya di kolom komentar. Nah, ini
Ya udah, ini kita offset lah, kita offset 0.03 ke sini. Oke. Extend, trim, hapus, trim, hapus, ya. Mana lagi? Oke, ini trim, ini juga. Nah, gitu ya. Nah, terus ini kan jelek pertemuannya, buat lingkaran dari sini ke sini. Ini trim, sama, ini trim juga, Oke. Nah, udah jadi dah teman-teman slope-nya 15/30. Nah, sekarang kita buat apa? Kita buat inilah pasir uruk, lantai kerja, spesi, dan keramik. Pasir uruk berapa? 5 cm tebalnya. Kita buat dari sini. Tapi bentar ya, ini 0.05. Ini sampai sini aja. Nah, gitu ya. 5 cm, terus naik lagi tuh ada apa? Ada lantai kerja tebal berapa? 7 cm, berarti 0.07. Terus ada apa lagi tuh? 3 cm udah ikut keramik ya. Spesi plesteran. Spesi itu 0.02. Keramik 0.01 aja. Oke. Kemudian ya buatlah garis potongannya gini. Ya. Nah, buatlah apa namanya? Ini tipe garisnya. Ya. Pilih yang ini. Mana ini? Nah, ini teman-teman. Nah, kan ini nggak nampak ya teman-teman, garis putus-putusnya tuh nggak nampak ya. Teman-teman bisa klik 2 kali. Terus nanti bakalan muncul properties kayak gini ya. Di sini ada line scale-nya. Nah, ini rubah nih berapa nih? Ini kan 0.1 kan. Kita rubah 0.01. Berubah nggak dia? Kalau belum berubah, kecilin lagi, tambahin lagi 0 depannya. Nah, itu udah berubah teman-teman ya. Kayak gitu. Atau 0.5 biar makin ini. Nah, gitu ya. Ya udah, ini MA, ini biar sama. Gitu, teman-teman. Oke. Setelah itu kita tinggal ngerjain arsiran-arsirannya lah. Nah, di sini kita bisa lihat kalau lantai kerja itu kita pakai arsiran namanya Arkon, H enter. Nah, di sini kita pakai ini ya untuk lantai kerja. Karena kan di situ coran beton. Kita oke kan. Terus scale-nya ini 0.000, 3 kali di belakang koma, baru 5. Kemudian add pick point. Pilih ini, enter. Nah, jadi gini. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, mana lagi lantai kerja. Nah, ini kan ada, buat lagi. Kita tinggal enter lagi aja. Enter lagi, add pick point. Pilih ini, enter lagi. Lah. Buat lagi ya. 0.005. Add pick point dulu. Nah, gitu. Kalau tadi belum saya add pick point, guys. Nah, terus di sini ada namanya pasir. H enter. Terus kita pilih dia arsen. Pasir sen. Scale-nya sama kayaknya 0.005. Add pick point. Pilih ini. Nah, sama ya. Kemudian enter lagi. Add pick point. Pilih ini, enter lagi. Lah. Kayaknya harus dibuat terus ya. Add pick point. Nah, gitu ya, guys. Oke, jangan lupa save ya. Biar nggak hilang. Misalnya tiba-tiba mati laptop atau komputernya ya. Kemudian ini kita buat. Paling ini ANSI 31. Ya. Ke ANSI 31. Angle-nya berapa? 45. Scale-nya berapa? 0.01. Add pick point.
klik ini, enter, dan oke kan. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini pasangan setengah bata ini H enter, kita buat di ANSI 32. Oke, kemudian angle-nya dia 0, terus scale-nya tetap 0.01, epic point, pilih ini, enter, kemudian oke kan. Oke ya teman-teman, dan jadilah seperti ini. Sekarang kita tinggal buat ini sih keterangannya aja. Ya, tinggal buat ukuran-ukurannya aja. Ya, kita tinggal ukur dari sini ke sini. Ke sini, kemudian DCO ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, ini kalau keluar seperti ini, kita tinggal pilih aja, klik kanan, dim text position, terus move text alone, biar bisa kita edit-edit ini. Nah, biar dia sejajar sama yang atasnya kan. Kita buat di sini gitu ya. Nah, buat lagi ukurannya dari sini ke sini berapa. Oke, terus ini keramik. Nah, ukurnya dari sini aja. Nih. Ini. Gitu ya. Nih, tinggal paskan aja lah. Atau ini dim text positionnya kita home text aja lah. Atau bentar ya. Biar dia di sini teman-teman. Di mananya namanya? Both dim line. Dim text position. Move with dim line. Sabar guys. Sini aja lah udah. Nah, udah gini aja lah udah ya. Ya kan? 0.03. Ya sih. Ini hapus aja. Ikut sini aja dia. Move text alone. Oke, ini pas-paskan aja ini juga. Move text alone. Ya, kira-kira gini lah ya. Oke, nah kan rapi gitu. Setelah itu ya kita tinggal buat keterangannya aja lah. Nah, ini saya copy aja lah ya biar nggak capek-capek ya. Copy aja ya. Teman-teman kan udah tahu cara buat ini. Apa namanya? Teks. Nah, sini lantai kerjanya pakai ini ya. Perbandingan ini 1:3:5. Pasir uruk sini, pondasi tapak, ini tanah uruk, slope-nya pakai 1530. Terus ini copy lagi lah. Nah, copy aja udah. Kopinya dari sudut sini ke sudut sini biar dia pas. Nah, gitu. Pasir uruk, lantai kerja, plesteran, baru dikasih keramik di atasnya. Oke, nah detail pondasi udah jadi. Sekarang kita buat tampak atasnya. Kita buat tampak atasnya ya. Soalnya tampak atas dulu sih dikerjain, cuman ya udahlah ini aja lah dulu, nggak masalah. Oke, karena kita mau buat ininya, jadi saya tinggal copy aja nanti ya. Nah, sekarang kita buat rencana pondasinya. Dia kita pakai 90x90. 0.9,0.9. Nah, ini 90 lebar, panjangnya juga 90, jadi 90x90. Ini kita paskan aja ya. Kita paskan aja di sini. Nah, gitu. Nah, terus di tengah-tengah sini ada namanya kolom. Kolomnya itu 15/30. Ya udah kita buat ya 15/30. 0.15,0.3. Nah, gini kan. Nah, kita buat garis bantu dulu nih dari sini. Dan ini juga. Terus ini kita tinggal move. Pilih tengahnya, cuman tengah garis lain ini nggak usah dipilih. Jadi ini tinggal ke buat sini aja. Oke, dia pas di tengah itu, di center. Kita tinggal buat garis gini biar dia trapesium. Oke, nah setelah itu kita buat pembesiannya. Ini kita copy aja yang dari slope ini, karena kan sama ukurannya 15/30. Copy aja dari sudut ini ke sudut ini. Nah, udah jadi. Nah, terus ini, pembesian ini, kita copy yang ini.
Nah, itulah gunanya tadi, makanya saya buat dia pakai polyline. Ini ya. Kita tinggal copy, pilih dari sudut sini ke sudut sini. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu ini ya, garis yang ini kita rotate tuh. Rotate 90 derajat aja. Nah, ini kita paskan dia ke tengah. Sini. Terus geser dia 2 cm. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita tinggal ngasih keterangan-keterangannya aja sih. Dari sini ke sini dia 90. Terus ini 90. Terus kolomnya 15 kali 30. Apalagi. Nah, terus ini pembesiannya. Nah, jadi yang dimaksud dari ini cara bacanya besi diameter 8, jarak 15. Nah, jarak 15 itu apa teman-teman? Yaitu begelnya itu yang ini ya, yang keliling ini. Nah, yang ini itu begel, itu cincin itu jaraknya 15. Begel kah, sengkang kah, cincin kah, itulah sebutannya. Bacanya besi polos diameter 8. Nah, kalau yang 2D ini dua besi ulir berdiameter 12. Jadi kalau besi polos simbolnya gini, besi ulir simbolnya D. Kayak gitu, teman-teman. Itu beda ya, besi ulir sama besi polos itu beda. Nah, kenapa 2? Karena di sini menunjukkan 1, 2. Istilahnya, karena saya, apa namanya, kayak mana bilang? Ya, karena 2 saya pilih, jadi 2. Gini juga, kecuali kita tambahkan misalnya ke sini, ya. Misalnya ke sini, jadi 4. Ini nggak ada. Nah, ini jadi 4. Nah, gitulah. Karena kita pilih 4. Tapi kalau kayak gini, dia 22. Padahal kan di total 6 juga kan, 2 gambar 6. Kenapa nggak langsung aja, nanti jelek gambarnya. Nggak cantik juga. Banyak ininya. Belepotan garisnya. Jadi kayak gini lebih bagus. Oke, gitu ya teman-teman bacanya. Ini tadi besi polos, ini besi ulir. Ya. Besi polos berdiameter 8, jaraknya 15. 2 besi ulir berdiameter 12. Oke? Nah, ini juga sama. Besi ulir berdiameter 12, jarak 16. Yang ini ya. Yang keranjang itu tadi. Nah, ini kita copy aja lah udah. Oke, teman-teman. Nah, ini kayaknya udah selesai. Sip. Ya, kita tinggal buat keterangannya lah. Detail pondasi tapak. Boleh ini berapa ini? 1 misalnya. Gede. 0,2. Gede juga. 0,1. Nah, better lah ya. Gini ya, tapi sih kegedean juga saya rasa. 0,07. Ada gitu cantik itu. Ya, tinggal kasih garis gini di bawahnya. Udah. Selesai. Kasih ketebalan. Misalnya ini, ada jadi kan. Oh ya teman-teman, ini sorry, ini enggak. Ini ya. Bentar ya. Ketebalannya itu harus beda lah. Yang ini kita buat ketebalannya beda ya. Nah, ini kita select dulu semua. Ketebalannya kita buat beda. Ini taruh aja 1 mili. Biar nampak dia bedanya. Oke. Udah gini aja sih video kali ini teman-teman. Ya.
Nah, ini kita copy aja lah ke sana. Tinggal kita copy. Oke, udah jadi kan? Ini 30-nya di samping sana aja. Sini aja udah. Nah, kalau slope-nya itu yang di sini ya, teman-teman. Slope itu. Kayak gini deh nanti. Gini. Kalau dilihat dari atas ya. Gini. Nah, gitu slope ya. Oke? Oke lah. Oke, nah teman-teman, jadi sampai sinilah video kita ya. Ini sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga yang saya ajarkan ini dapat kalian mengerti. Jangan lupa share video ini agar channel ini semakin berkembang dan dikenal banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.